satu kekuatan, satu perlindungan yang yang ajaib, yang hebat. Dan kita lihat bagaimana Daud dengan segala macam cara Saul dan orang-orang musuh-musuhnya Daud ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan Daud, tetapi terbukti bahwa Tuhan yang jadi kota benteng Daud itu senantiasa melindungi Daud, saudara, dan tidak ada kekuatan yang bisa menembus kekuatan Tuhan itu. Tetapi sekali lagi pertanyaan buat saya dan saudara pagi hari ini, saudara, kalau kita bicara tentang kota benteng, ya Tuhan adalah kota benteng, amin. Ya. Tetapi pertanyaannya buat kita adalah, kita ada hidup kita ada di luar benteng atau ada di dalam benteng? Ya. Kita ada di luar benteng atau kita ada di dalam bentengnya Tuhan? Itu menjadi sesuatu yang penting, Pak Ibu. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus ada jawabannya buat saya dan saudara. Kenapa? Karena terlalu banyak orang berkata bahwa Tuhan adalah kota benteng, tetapi hidupnya di luar benteng. Ya, hidupnya ada di luar benteng. Kalau ini benteng, ya saudara, kalau ini benteng, maka ada banyak orang Kristen yang hidupnya di luar benteng, bukan di dalam benteng. Kita mau bertanya lagi, kita mau periksa lagi kehidupan saya dan saudara, kita ada di mana? Ya. Kalau saudara melihat, saudaraku, di dalam sejarah Israel, saudara, dalam kitab Imamat dan sebagainya, Tuhan menempatkan, Tuhan mengkhususkan ada kota-kota untuk tempat pelarian orang yang bersalah, ya, melakukan sebuah kesalahan yang tidak disengaja, yang disebut dengan kota perlindungan, Bapak Ibu Saudara. Ada kota-kota perlindungan yang Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan bilang begini, aturannya begini, kamu harus terus tinggal di sana, kamu harus menetap di sana. Ya, selama kamu ada di kota perlindungan, maka tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu tangan, tidak ada satu kedaulatan yang bisa ambil kamu dan bunuh kamu. Itu yang Tuhan tetapkan. Orang itu bersalah, ya saudara, orang itu bersalah. Tetapi ketika dia bisa lari ke kota perlindungan, Bapak Saudara, ketika dia bisa bersembunyi di kota perlindungan, orang tahu dia ada di kota perlindungan. Orang-orang tahu bahwa orang ini lari ke dalam kota perlindungan. Dan dia aman selama dia tidak keluar dari kota perlindungan. Ya. Bicara keluar ini bukan bicara jalan-jalan, saudara. Bicara keluar ini ketika dia keluar, ini batas kota perlindungan, ini temboknya, ini garisnya, dia ada di depan saja. Ketika dia ada di depan, maka orang bisa bunuh dia kapan saja. Orang bisa tangkap dia, orang bisa aniaya dia, orang bisa tuntut dia kapan saja. Ketika dia ada di luar garis kota perlindungan. Gak usah bicara jalan-jalan. Ya, ini pertanyaan yang bagus buat saya dan saudara. Karena tanpa kita sadar kita bilang begini, Tuhan adalah kota perlindungan. Tapi sebetulnya apa saudara? Sebetulnya kita sedang ada di luar kota perlindungan. Kita sedang ada di luar perlindungan Tuhan. Kita sedang ada di luar batasan. Kita bukan ada di dalam. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita ngalamin banyak hal, kita ngalamin orang jama, orang ganggu, panah ini menyerang kita, tombak itu menyerang kita, dan sepertinya semuanya mengenal, nggak ada perlindungan buat kita. Karena saya lihat ketika kita ada dalam kota perlindungan, kita aman, saudara, ada aman, saudara. Daud saya lihat dengan semua cara yang tercanggih, saudara, dengan semua cara yang paling hebat, Saul dan musuh-musuhnya lakukan, kerjakan itu, arahkan sama Daud. Tapi Daud aman, Daud terlindungi. Benar, Daud harus pelari, Daud harus bagaimana, tapi tidak ada kekuatan yang bisa jamah Daud. Nggak ada kekuatan yang bisa hancurkan Daud. Kenapa? Karena Daud ada dalam kota perlindungan, di dalam kota perlindungan, bukan di luar kota perlindungan.
Sekali lagi, ada terlalu banyak kehidupan kita, saudara, adanya di mana? Bukan di dalam kota perlindungan, tapi adanya di luar kota perlindungan. Apa artinya? Makanya saudara, kalau saudara melihat tentang kota perlindungan, sebetulnya sama dengan kata kudus, saudara. Ya, dikuduskan. Apa itu dikuduskan? Dikuduskan itu artinya dipisahkan. Itu loh saudara. Orang-orang yang ada dalam kekudusan, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, maka orang itu sebetulnya sedang dipisahkan. Dipisahkan, dikhususkan, dibedakan. Kita maunya kita dibedakan nasibnya, kita dibedakan berkatnya, kita dibedakan perlakuan Tuhan istimewa buat kita. Tapi kita lupa arti dibedakan juga, artinya apa? Dikuduskan, dikhususkan itu artinya apa? Hidup kita nggak boleh sama orang dunia. Bisa bilang amin, saudara. Hidup kita, cara-cara kita nggak boleh sama orang dunia. Itu dikuduskan. Cara dagang kita, perilaku kita, cara bisnis kita, cara kerja kita, ngejar karir kita nggak boleh sama orang dunia. Itu dikuduskan. Itulah kalau kita kaitkan dengan kota benteng, kita sedang hidup di dalam kota benteng, bukan di luar kota benteng. Makanya apa saudara? Orang-orang yang dikuduskan, saudara, orang-orang yang dikuduskan itu dikhususkan, dispesialkan. Perlakuan Tuhan khusus buat orang-orang ini. Kebaikan Tuhan khusus buat orang-orang ini. Tetapi orang-orang ini juga harus memisahkan diri. Ini dikuduskan. Bagian kita adalah memisahkan diri dari apa? Dari dunia, dari cara-cara dunia. Ini yang seringkali nggak nyambung, saudara. Kita pengennya sebagai orang percaya, saya anak Tuhan, saya dikhususkan Tuhan, saya diistimewakan si Tuhan, saya dispesialkan sama Tuhan. Tuhan hari ini ada sesuatu yang spesial yang Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup saya. Nggak ada yang mustahil, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, adakah hidup kita juga terpisah? Adakah hidup kita juga nggak sama? Ada banyak kehidupan kita sama orang dunia, sehingga tidak heran kita juga nasibnya sama dengan orang dunia, perilaku kita sama dengan orang dunia. Maka apa yang terjadi dengan dunia itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Ini saudara. Makanya kalau saudara melihat, kita mundur lagi dalam kitab Keluaran, bagaimana orang Israel dikhususkan. Kapan itu? Waktu tulah itu terjadi di tengah-tengah Mesir. Sudah ingat itu peristiwa? Ya. Dikhususkan ketika semuanya menimpa Mesir, Tetapi Israel dikhususkan, tidak terjadi apa-apa di tengah-tengah perkampungan, di tengah pemukiman daripada orang Israel. Saya masih percaya, saudara, ada pengkhususan yang Tuhan membuat dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara. Dunia sedang hancur, dunia sedang dilanda, dunia sedang menuju pada kehancuran. Tapi saya masih percaya ada sesuatu yang khusus yang Tuhan sedang buat, yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Ada sesuatu yang khusus dalam hal ekonomi, ada hal yang khusus yang Tuhan sediakan buat saudara. Ada berkat-berkat yang khusus yang tetap Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Ada perlindungan-perlindungan yang khusus, ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Tapi ingat baik-baik, adakah kita masih ada dalam tembok kota benteng ini? Di dalam kota benteng ini? Ataukah hidup kita ada di luar kota benteng? Artinya apa, saudaraku? Hidup kita sama seperti orang dunia. Hidup kita sama seperti orang dunia. Cara-cara kita, cara-cara dunia. Semuanya dunia. Perkataan-perkataannya itu sama, nggak beda. Yang cuma membedakannya, kita ke gereja. Bukan itu saudara yang Tuhan mau. Bukan perbedaan yang sepertinya membuat perbedaan kita dengan dunia itu signifikan. Enggak akan.
Kalau perbedaan kita cuma tempat ibadahnya, yang satu di sini, yang satu di sana, yang satu di sono, yang satu di gereja, maka itu nggak akan terjadi perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan adalah apa saja kita akan alami sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesial. Kalau apa? Kalau kita hidup dalam kota benteng itu seperti Daud. Daud tinggal di dalam kota benteng. Ada keinginan untuk dia melakukan, dia hidup di luar kota benteng. Pada waktu dia lihat Saul, saudara, pada waktu dia punya kesempatan bunuh Saul, itu cara dunia. Itu sebuah ujian buat Daud. Dia mau pakai cara dunia atau dia mau pakai caranya Tuhan. Saat itu kalau dia bunuh, saudara, buat saya secara manusia kita selesai. Pergumulannya, masalahnya, apanya semua selesai. Dan dia punya kesempatan 2 kali kalau tidak salah untuk bunuh Saul. Dia nggak pakai. Artinya begini, dia mau tetap ada dalam kota perlindungan. Gak gampang, saudara. Dia mau tetap menyerahkan hidupnya dalam perlindungannya Tuhan, dalam kedaulatannya Tuhan. Cara-caranya Tuhan yang dia mau pakai, itu hidup dalam kota perlindungan. Itu hidup dalam kota benteng itu seperti itu. Memakai cara-caranya Tuhan, bukan memakai cara-caranya dunia. Bisa bilang amin, saudara. Karena cara dunia itu ditawarkan sama saya, sama saudara. Cara dunia itu disodorkan sama kita. Supaya apa? Pada waktu kita terima tawaran itu, kita sedang keluar dari kota benteng. Dan ketika kita keluar dari kota benteng, kita keluar dari kota perlindungan, ya sudah. Jaminan itu, saudara, udah nggak ada. Tuhan tolong kita, saudara, supaya apapun yang terjadi dengan kekuatan firman dan Roh Kudus, ya saudara, kita minta kemurahan Tuhan untuk setiap kehidupan kita tetap ada dalam kota perlindungan. Ada amin, saudara. Kita tetap ada dalam kota bentengnya Tuhan. Kita nggak keluar dari kota bentengnya Tuhan. Apa sih tandanya? Hidup kita sama seperti orang dunia pada umumnya. Perilaku kita sama, cara-cara hidup kita sama, cara bisnis, cara dagang, cara. Yang membedakan kan cara. Saudara, ini Bapak Saudara, ini yang harus jadi sebuah evaluasi buat kita, sebuah pertanyaan buat kita. Kita ini ada di mana? Kita ada dalam kota benteng atau kita ada di luar kota benteng? Masihkah kita ada dalam kota benteng di mana kita gak usah takut dengan hari esok? Kenapa? Karena Tuhan jadi perlindungan buat saya dan saudara. Tapi selama kita ada di luar kota benteng, dengan semua yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Saudara, dengan semua gejolak-gejolak yang sedang terjadi hari-hari ini, habis kita. Sekali lagi, selama kita dalam kota benteng, saya melihat orang-orang yang hidup dalam kota bentengnya Tuhan, nggak ada kekuatan yang bisa hancurkan ini. Betul sih, saudara, ada beban, ada pikiran, ada tekanan, itu sih memang manusiawi. Tapi sampai ada sesuatu yang menimpa, enggak. Betul, Daud harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Betul. Tetapi tidak sanggup Saul menangkap, tidak sanggup Saul menganiaya. Dengan semua kecanggihannya Saul, dengan semua linknya, ya saudara, jaringannya Saul, saudara. Tapi Daud nggak pernah tertangkap sama Saul. Kenapa? Itu Tuhan jadi kota perlindungan, Tuhan jadi kota benteng buat. Ini bagian yang pertama, Bapak Saudara. Kita melihat bagian yang kedua, ayat 15 sampai 17, Bapak Saudara. Ayat 15 sampai ayat yang 17.
Sama-sama kita baca ayat-ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku melihat dengan seksama, ada satu sikap, ada satu cara yang berbeda antara orang-orang yang mengejar Daud dengan Daud, musuh-musuhnya Daud dengan Daud. Itu yang saya mau katakan, bahwa kita nggak boleh sama seperti musuh, nggak boleh sama, ya, nggak boleh sama cara-cara musuh, kita nggak boleh pakai, ya. Kita nggak boleh pakai strateginya musuh, saudara. Ada orang bilang begini, kalau orang itu bodoh, saya harus lebih bodoh dari orang itu. Ya. Kalau orang itu gila, saya harus lebih gila dari orang itu. Itu orang apa gitu? Ya. Ada orang bilang begitu. Kalau ada orang yang bodoh, ya, bodoh, saya harus lebih bodoh dari orang itu. Maksudnya bodoh, pura-pura bodoh atau gimana kan? Kalau orang itu gila, saya harus lebih gila dari orang. Cara apa gitu? Nah, tapi banyak anak Tuhan juga punya sama, setuju dengan cara seperti itu. Daud, saudara, Daud beda. Dan Alkitab bilang, Alkitab ngajar banyak hal sama kita harus beda. Makanya waktu Abraham sama Lot, saudara, Abraham bilang begini, terserah kamu mau pilih yang mana? Pilihlah. Kamu mau pilih yang mana, tanah yang seperti apa? Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Abraham nggak mau sama seperti itu. Abraham nggak mau ngikut. Dan Daud, saudara, Daud punya cara yang berbeda, cara respon yang berbeda, menyikapi keadaan dengan cara yang berbeda. Apa itu, saudara? Coba saya bacakan lagi. Pada waktu senja mereka datang kembali, mereka melolong seperti anjing mengelilingi kota, melolong. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka apa, saudara? Mengaum. Tapi kemudian ayat 17 jadi beda. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanku. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Beda. Orang-orang dunia sudah dalam tekanan hidup, dalam masalah hidup, mereka melolong. Itu anjing kayak gitu. Kalau mereka nggak dapat makanan, mereka mengaum. Saya nggak ngebahas tentang apa ngaumnya apa gitu. Tapi saya cuma mau batasi tentang apa yang dikeluarkan lewat perkataan. Tapi Daud bilang begini, ayat 17 beda. Daud ketika dia lagi pada waktu senja, pada waktu ketakutan, senja kan bicara tentang masalah yang lagi datang, gitu. Keadaan yang mulai gelap, mereka melolong gitu, mengeluh, ketakutan. Pada waktu mereka nggak punya makanan, mereka mengaum, saudara. Ketika ini perut lapar, mereka jadi sadis gitu, saudara. Tapi Daud apa, saudara? Ayat 17. Tetapi aku, Daud lagi bilang, dimulai dengan kata begini, tetapi aku. Apa itu? Beda. Amin, saudara. Beda. Daud lagi menempatkan dirinya beda. Enggak. Kamu nggak sama saya. Respon saya harus beda seperti dari kamu. Daud bilang begini, tetapi aku, apa, saudara? Mau menyanyikan kekuatan. Ada amin, saudara. Yang keluar pujian. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Orang lagi dalam masalah, setiap pagi sama saya dan saudara. Kalau pagi bangun, yang diingat apa? Masalah.
Iya kan? Jujur aja nih. Ya, walaupun muka-muka saudara muka-muka nggak jujur pagi ini ya saudara. Tapi betul kalau kita bangun lagi ada masalah, apalagi masalah yang berat, pagi-pagi bangun yang kita ingat apa? Masalah. Tapi hebatnya Daud apa saudara? Dia betul dia ingat masalah. Tapi apa? Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Ada amin saudara. Ada pujian. Ketika orang dunia dalam keadaan yang sulit dia melolong. Daud bilang apa? Menyanyikan kekuatan. Pada waktu nggak punya makanan, saudara, ya Daud bilang mereka mengembara mencari makan apabila mereka tidak kenyang, nggak ada puas gitu. Mereka mengaum, jadi sadis mereka. Kata-katanya jadi kasar. Bukan mengeluh lagi, tapi kata-kata jadi kasar, caci maki yang ada. Kalau apa yang mereka harapkan dari orang-orang itu nggak bisa muasin mereka, kasar mereka. Ini orang dunia. Katakan ayat 17, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Pujian yang keluar, ucapan syukur yang keluar di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah keadaan yang buruk, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang membingungkan. Ya saudara, biarlah bukan cuma saya menyampaikan firman, bukan saudara hanya mendengarkan firman, tapi firman ini kita lakukan dalam hidup ini. Ada amin saudara. Kita mulai belajar, kita mulai tampilkan sesuatu yang berbeda. Kita mulai tampilkan sebuah respon-respon yang tidak sama orang dunia. Orang dunia kalau senja itu datang, dia melihat mulai datangnya malam, datang masalah, datang pergumulan, yang ada apa? Mengeluh. Dengar bensin naik, mengeluh. Apa naik, mengeluh. Kita jadi sama seperti orang dunia. Kita jadi gak beda sama orang dunia. Daud ajarkan sesuatu yang penting sama saya, sama saudara kita semua. Respon kita harus beda. Apa yang keluar dari mulut kita harus beda. Ada amin saudara. Apa yang keluar dari ucapan-ucapan bibir kita harus beda. Saudara gak bisa bilang begini saudara. Memang saya mau begini Pak Gem, memang mulutnya baik, mulutnya baik. Gak bisa. Saudara gak bisa dengan alasan saya memang mulutnya baik. Memang saya dari dulu ember mulutnya. Gak bisa. Saudara gak bisa buat pembenaran itu dengan cara-cara, nggak bisa, nggak ada toleransi buat seperti itu, nggak. Kalaupun memang seperti itu, saudara-saudara dan saya harus berubah. Ada amin, saudara. Saudara harus berubah. Saudara nggak bisa bilang memang saya mulutnya baik, berpakai mulutnya baik, nggak bisa, harus berubah. Karena kita bilang begini sama kita, apa yang keluar dari mulut berasal dari mana saudara? Saudara nggak bisa bilang, saudara nggak bisa bilang begini, saudara nggak bisa buat hukum baru nih saudara. Saudara nggak bisa buat hukum baru, lalu kemudian ada sebuah rumus yang baru, saudara sedang membuat sebuah rumus yang baru. Rumusnya apa? Ya cuma mulutnya baik, hati mah enggak Pak. Rumus baru enggak, ya. Tuhan tahu, saudara, Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah bilang, ini rumus. Bukan rumusnya Tuhan, memang rumus kemanusiaan seperti itu. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Tolong kita, saudara, supaya respon kita, ya saudara, kita mulai belajar. Ini hal-hal yang sepele, saudara. Hal-hal yang mungkin kita akan belajar yang sesuatu yang lebih tinggi lagi nanti. Kalau saudara baca tadi poin yang pertama tentang kota benteng, tentang seperti itu bicara tentang sesuatu yang. Tapi kalau kita bicara tadi ayat yang 15-17, sebetulnya kita sedang mundur, pelajaran kita lagi mundur, pelajaran dasar tentang bagaimana mengucap syukur. Tapi ternyata memang
ternyata memang mengucap syukur itu nggak gampang, sudah. Mau dibilang itu pelajaran dasar, tapi juga tidak dasar juga. Karena yang namanya mengucap syukur tuh apa ya? Mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui bahwa di dalam semuanya ada kebaikan Tuhan. Ada amin, saudara. Ya, di situ juga tentang apa ya? Saya mau bilang tentang mengucap syukur itu apa sih? Tentang iman, gitu. Bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Bicara tentang mengucap syukur juga bicara tentang isi di dalam kita. Artinya begini, ketika ada orang yang bisa mengucap syukur dalam tekanan-tekanan hidupnya, maka artinya begini, ini nih hatinya nih sudah terisi sama firman. Bisa bilang amin, saudara. Hatinya nih, hidupnya nih sudah terisi. Makanya apa? Ketika dia ditekan, yang keluar ya firman. Kayak saudara injek botol air mineral nih, saudara, injek. Yang keluar ya yang ada di dalamnya. Saudara nggak bisa bilang begini, ya sih, kok aneh sih, isinya putih jadi kenapa sekarang hitam? Nggak bisa, karena memang di dalamnya hitam, di dalamnya merah, di dalamnya hijau, di dalamnya ungu. Jadi artinya begini, ketika kita ditekan, yang keluar apa? Ya itu yang keluar. Kalau yang keluar adalah kepahitan, ya ketika kita ditekan, yang keluar di mulut kita adalah kepahitan. Tolong kita ya saudara, supaya ternyata memang ucapan syukur tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ucapan syukur bukan pelajaran yang dasar banget. Karena ini bicara tentang pembuktian apa yang ada di dalam saya, pembuktian apa yang ada di dalam saudara. Kalau apa yang di dalam kita baik, maka yang keluar pasti baik. Apa yang di dalam kita adalah firman, maka yang keluar adalah pasti firman. Yang di dalam kita adalah pengenalan akan Tuhan kita, maka yang keluar adalah kata-kata yang berbeda. Bukan seperti orang dunia, melolonglah, mengaumlah. Kenapa? Yang di dalamnya itu. Yang di dalamnya apa? Ketakutan. Gak ada firman, yang ada kekhawatiran. Sehingga ketika dia melihat senja datang, waduh, tambah takut dia. Ketakutan ini yang keluar lewat mulut. Tolong kita ya saudara. Ini biarlah firman ini bukan hanya sekedar kita dengar, saya dengar, tapi betul-betul Roh Kudus memampukan saya dan saudara untuk kita bisa melakukan. Karena sekali lagi, ternyata untuk melakukan hal yang sederhana seperti ini, kita butuh kekuatan Roh Kudus. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk memampukan saya dan saudara. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Untuk belajar mengucap syukur, berkata terima kasih Tuhan di saat-saat yang sulit itu gak gampang. Alot, mulut keluar susah banget. Tolong kita supaya kita dimampukan, saudara. Kita butuh anugerah Tuhan, karena saya percaya, saya yakin bahwa ketika kita bisa melakukan firman, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Ada amin. Bukan kekuatan saya, bukan kekuatan saudara. Itulah sebabnya kita mintakan kekuatan itu selalu ada dalam hidup saya dan saudara, untuk memampukan saya dan saudara. Ya, untuk memampukan saya dan saudara. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup. Dan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi, saudara. 14:52. Bapak ajar mengenal apa yang ada di hati. Apa yang ada
Biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus akan terus memampukan kami. Kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong berkemurahanlah. Hanya kekuatan-Mu yang sanggup memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati. Mereka bersekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga diberkati. Menggali dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, penjuru kami, seluruh kepemilikan kami diberkati, penggali dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati. Untuk kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan keturunan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa yang kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, dan keselamatan anugerah Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Dalam nama papa, mama, kakak, adik kami, keluarga, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah jadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan pagi Tuhan.